Salam jumpa lagi Mitra Bendaharawan dimanapun kita berada. Jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan data rekanan kolektif untuk pembayaran LS maupun TBP dengan penerima lebih dari satu orang. Ya, untuk pembayaran kolektif ya, pembayaran kolektif merujuk pada situasi di mana sekelompok orang atau entitas membayar secara bersama-sama untuk satu layanan, produk, atau kewajiban tertentu. Ini pengertian umumnya, secara teknis bisa kita detailkan misalnya semua penerima pembayaran itu memiliki spesifikasi atau tujuan pembayaran yang sama. Misalnya sama-sama menerima honor, sama-sama menerima biaya perjalanan dinas, sama-sama menerima lembur. Itu memiliki tujuan atau spesifikasi pembayaran yang sama, sehingga daftar pembayaran itu dibuat secara kolektif. Ya, untuk metode di SIPD ini bisa kita lakukan secara langsung dari RKUD dengan rekanan kolektif yang diinput juga dari BP ya. Ini menggunakan SP2D LSBUD, kemudian dibayarkan atau di overbookingkan dari rekening kas umum daerah secara langsung ya kepada penerima 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini dengan menggunakan template baik dalam format Excel maupun CSV. Jadi ini secara langsung misalnya gambaran umum seperti pembayaran menggunakan atau pembayaran gaji bulanan ya PNS yang saat ini sudah berlaku. Kemudian yang kedua, mungkin ini ada beberapa Pemda sudah tidak terapkan ini karena ada alasan misalnya diaudit oleh BPK sudah mendapatkan peringatan atau teguran administratif. Jadi ini SP2D LSBUD dipindah bukukan ke rekening bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian selanjutnya BP atau BPP melakukan payroll ke penerima kolektif yang ada pada perangkat daerahnya. Jadi ini sebenarnya maksudnya bagus supaya ada kendali di perangkat daerah atau subunit perangkat daerah. Tetapi ini kalau bisa tidak dibayarkan secara langsung juga bisa mempertanyakan, bisa mudah dipertanyakan soal kebenaran dan keabsahan pembayarannya. Ini juga menjadi perhatian. Kalau misalnya tidak bisa terapkan ini ya tidak perlu. Yang ketiga, pembayaran dengan TBP kolektif dari bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian TBP atau daftar pembayaran kolektif itu dipindah bukukan atau dibayarkan secara langsung dari rekening BP atau rekening BPP kepada penerima 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan rekapan pembayaran kolektif ya, yang lengkap dengan rekening dan ID lainnya. Oke, kita jelang teknis yang pertama ini pembuatan data rekanan kolektif dengan penerima ASN. Kita langsung ke penata usahaan lalu selanjutnya pengeluaran di ujung bawah ada data rekanan. Di sini kita pilih selanjutnya kita pilih tombol tambah rekanan. Ya. Kita klik untuk masuk ke pop-up dari tambah rekanan. Di sini kita pilih ya, karena ini ASN perorangan, statusnya pegawai negeri sipil, ini untuk semua juga termasuk P3K. Untuk nama rekanan di sini kita isi terlampir strap ASN. Ya, selanjutnya untuk nama instansi ini juga masuk di nama perusahaan ya. Jadi nama instansi ini dibuat seunik mungkin supaya nanti di listing daftar rekanan itu tidak terlalu banyak. Akhirnya kita mudah mencari rekanan terlampir khusus ASN ini dengan preview yang lebih spesifik atau lebih unik lah. Sehingga kita mudah untuk mencari. Karena rekanan terlampir ini dibuat hanya satu kali untuk pembayaran kolektif yang banyak di kemudian hari. Ya, pada case ini kita tambahkan di belakangnya itu ASN kolektif. Jadi setiap pembayaran kolektif ke ASN kita gunakan daftar rekanan ini saja. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya kita isi alamat.
secara lengkap ya. Di sini alamat instansi, maksudnya alamat kantor. Di sini kita gunakan contoh sekretariat DPRD. Ya, selanjutnya kita isi nomor telepon. Ini boleh diisi dengan nomor telepon BP ya, bendahara penerimaan saja. Selanjutnya kita isi dengan NIK, nomor induk kependudukan. Ini boleh kita gunakan nomor induk kependudukan BP atau BPP. Selanjutnya NPWP. NPWP kita isi dengan NPWP perangkat daerah ya. Ya, ini kita paste saja. Selanjutnya untuk nama bank, ini kita pilih dengan bank, tempat rekening perangkat daerah, rekening BP. Selanjutnya untuk nomor rekening silahkan diisi terlampir. Ini ASN kolektif, ini memudahkan kita untuk identifikasi. Kemudian untuk nomor rekening juga di sini bukan hanya karakter, tapi juga bukan hanya karakter angka, tapi juga huruf. Ini boleh diisi terlampir ASN kolektif. Kemudian untuk nomor nama cabang juga nanti isi terlampir ASN kolektif. Uraian atau listing ini nanti akan muncul di printout dari TBP. Selanjutnya kita simpan ya. Ya. Sehingga muncul ya. Ini yang barisan paling akhir, ini untuk ASN kolektif. Sehingga nanti selanjutnya setiap pembayaran untuk ASN nanti pakai daftar rekanan yang satu ini saja. Jadi tidak buat harus per penerima kena, kita akan melakukan payroll atau pembayaran kolektif ke daftar pembayaran yang sudah kita siapkan tersendiri ya. Oke. Ya, next kita akan membuat data rekanan kolektif non-ASN. Misalnya bagaimana kalau misalnya penerima itu bukan ASN, misalnya para anggota DPRD ataupun tenaga non-PNS di instansi kita. Nah, untuk membuat data rekanan ini kita tambah rekanan, klik ya di tombol di kanan atas. Di sini kita pilih yang perorangan, tapi di bawah ini untuk kategorinya kita pilih non pegawai negeri sipil atau PNS. Ya, untuk nama rekanan di sini tetap sama ya, kita pilih terlampir lalu strap non PNS atau non ASN. Kemudian untuk secara spesifikasi ya, di sini secara unik kita isi dengan nama instansi lalu strap kolektif non ASN ya. Nah, kemudian selanjutnya kita isi alamat, isi dengan nomor telepon, ini boleh BP seperti halnya yang pertama tadi ya, NIK BP. Selanjutnya untuk NPWP nanti gunakan NPWP perangkat daerah. Ya, selanjutnya kita isi dengan nama bank ya, sesuai dengan nama bank perangkat daerah kita ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor rekening sama, ini terlampir strap non ASN. Kemudian untuk nomor rekening juga sama, terlampir non ASN. Begitu juga dengan cabang. Di cabang ini kita pilih juga terlampir non ASN. Ya, semua yang kita isi nanti akan di list di printout dari TBP. Selanjutnya kita simpan dulu. Ini akan muncul di listing ya. Ini kolektif non PNS-nya juga muncul. Jadi untuk setiap pembayaran yang sama, pembayaran kepada non ASN yang sifatnya banyak atau lebih dari satu, kita hanya menggunakan daftar rekanan ini saja. Jadi kita tidak membuat lagi banyak-banyak data rekanan untuk membuat NPD dan TBP ataupun pengajuan dengan mekanisme LS ya, kolektif. Kita hanya memilih data rekanan yang sudah kita buat secara spesifik ini ya, secara unik ya. Karena nanti semakin banyak transaksi akan semakin banyak penerimanya. Jadi saya kira itu saja tutorial untuk pembayaran kolektif, rekanan pembayaran kolektif. Kita akan jumpa lagi di tutorial selanjutnya.